Oke guys, dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai lineage atau garis keturunan ilmu di Brazilian Jiu-Jitsu. Banyak orang yang bertanya-tanya, kok di BJJ itu grupnya ada banyak ya? Kok ada yang namanya Gracie Barra, ada yang namanya Alliance. Di tempat saya sendiri kita dari Sinergi BJJ. Dan ada banyak grup-grup yang lainnya di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia sebetulnya, di luar negeri pun ada jauh lebih banyak lagi grup-grup BJJ di dunia. Nah, banyak orang yang baru pertama kali mulai bergabung atau mungkin yang belum ikut BJJ, tapi Anda mengamati di YouTube, Anda mengamati di website, Anda mengamati di berita-berita mengenai BJJ, ada begitu banyak grup di Brazilian Jiu-Jitsu. Lalu apa yang menjadi pembeda antara masing-masing grup BJJ tadi? Nah, gampangnya kalau kita ditanyai seperti itu, jawaban saya adalah itu yang membedakan adalah black belt-nya berbeda. Jadi kalau kita ngomong di Brazilian Jiu-Jitsu itu ada satu garis keilmuannya itu jelas sebetulnya. Kalau zaman dulu orang yang menguasai BJJ itu tidak banyak. Jadi urutannya kita bisa menarik garis lurus biasanya kalau ujung-ujungnya kalau nggak dari Gracie family ya nggak ada yang lain pada umumnya. Jadi pada umumnya pasti nanti ujung-ujungnya kalau nggak Helio Gracie mungkin dari Carlson Gracie atau mungkin dari yang lainnya. Tetapi rata-rata itu mereka semua turunannya pasti dari keluarga Gracie. Jadi kalau Anda melihat ada begitu banyak keluarga Gracie yang membuka klub-klub BJJ, ada Gracie Barra, ada juga Alliance itu dari yang lainnya. Kemudian ada lagi Gracie Academy, kalau Anda melihat ada Renal Gracie dan sebagainya, ada lagi dari Rickson Gracie. Ada lagi dari Gracie yang lainnya, dari Royce Gracie itu pun juga ada. Nah, dari Rickson Gracie ini turun ke tempat kita, jadi ke Profesor Nico itu juga satu black belt dari Rickson Gracie. Jadi lineage kita kalau tanya kalau tempatnya kita di Shaka BJJ, lineage-nya dari mana? Kita dari Sinergi BJJ, dari Profesor Nico dapat black belt-nya lagi dari Rickson Gracie. Jadi bisa ditarik garisnya seperti itu urutannya. Nah, kalau yang grup yang lainnya tentunya black belt-nya berasal dari black belt yang lain. Mereka dari lineage dari gurunya mereka dari jalur yang berbeda. Kalau kita lihat di Indonesia dulu pertama kali yang masuk pertama di Indonesia adalah dari Sinergi BJJ dari Prof Nico. Hanya ada satu lineage saja dari Rickson Gracie. Kemudian mulai berkembang lagi, mulai ada masuk dari grup-grup yang lainnya, ada Smash BJJ, kemudian ada lagi GF Team, ada Gracie Barra, ada Alliance, sekarang ada lagi Carlson Gracie, ada Green BJJ. Kemudian ada dari Brazilian Jiu-Jitsu yang grup-grup yang lainnya, dari Gracie Humaita juga ada di Indonesia, dan banyak lagi saya rasa dari grup-grup BJJ yang belum pernah saya temui. Oke, jadi pada dasarnya masing-masing black belt itu akan membawa lineage-nya masing-masing. Nah, masing-masing lineage itu masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda, punya gaya bermain yang berbeda, punya gaya pengajaran yang berbeda. Itu tentunya akan sangat membedakan masing-masing grup tadi. Jalur dari black belt ke black belt ke black belt itu yang menentukan yang namanya lineage. Nah, pertanyaan orang berikutnya, oke kok itu lineage-nya berarti urutannya dari black belt-nya yang berbeda-beda ya. Nah, dari black belt yang beda-beda apakah nantinya juga pengajarannya berbeda-beda ilmunya? Nah, ini ya dan tidak sebetulnya. Kalau kita ngomong zaman dulu itu yang namanya grup, masing-masing grup itu mereka benar-benar menyimpan ilmunya masing-masing. Jadi seperti seolah-olah ada ilmu yang spesial hanya grup mereka yang tahu. Mereka menyembunyikan, mereka yang mungkin tahu leglocknya ilmunya disembunyikan, orang lain tidak boleh belajar. Mungkin mereka yang punya ilmu sweepnya lebih jago, mereka sweepnya disembunyikan, di luar grup mereka tidak boleh belajar. Mungkin punya ilmu tertentu yang mungkin jokesnya lebih bagus lah, apa-apa dan sebagainya, itu disembunyikan oleh masing-masing grup. Jadi mereka benar-benar jaga. Di grup kita ilmunya tidak boleh keluar ke grup yang lain. Tetapi itu zaman dulu. Kalau kita sekarang kita bicara tahun 2023 dengan adanya internet, adanya ya let's say ada YouTube dan sebagainya, apakah ilmu-ilmu itu bisa disimpan seperti itu? Saya rasa enggak saat ini, oke? Kalau Anda bertanya apakah ada perbedaan yang benar-benar berbeda antara masing-masing grup tadi secara ilmu, kurang lebih sebetulnya informasinya itu sudah ada semua, dalam artian terbuka bebas. Udah nggak tertutup seperti zaman dulu, semua orang bisa belajar BJJ, ilmunya itu tersedia, tinggal kita belajarnya bagaimana.
Tetapi, nah ada tetapinya, walaupun ilmu itu seolah-olah sama, kembali lagi kalau menurut saya yang membedakan adalah siapa yang mengajar. Itu menurut saya faktor yang sangat amat penting. Kenapa? Kita tidak bisa ngomong satu grup itu lebih bagus daripada grup yang lain, belum tentu. Sebuah grup yang let's say di dunia, ini kita ngomong di dunia, kalau kita baca di forum dan sebagainya, suatu klub yang besar dengan member yang banyak, oke, tidak semua klub yang berada di bawahnya itu bagus dalam hal pengajaran. Ada juga banyak juga klub-klub yang kecil seolah-olah tidak terlalu terkenal, pengajarnya nggak terkenal, tetapi ternyata murid-muridnya bagus-bagus, pengajarannya di sana bagus, murid-muridnya bisa berprestasi dan sebagainya. Jadi menurut saya akan kembali lagi, apakah kalau ditanya yang mana yang bagus, yang mana yang baik, yang mana yang cocok buat saya, itu kembali lagi adalah satu hal yang personal. Masing-masing tempat latihan itu punya siapa yang menjadi pengajar di sana, itu tentunya akan sangat membedakan apakah bagus atau tidak pengajarannya dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau jalur pengajarannya itu baik dan benar, tentunya dia mempunyai keilmuan yang seharusnya cukup. Contohnya, kalau seorang gurunya itu bagus ya, black belt-nya bagus, biasanya dia akan menghasilkan murid yang juga bagus. Terus bagaimana kok ya? Kalau Anda mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda pastikan Anda cek dulu ke tempat latihannya. Anda lihat pengajarannya seperti apa, Anda lihat muridnya seperti apa, Anda lihat situasi di lingkungannya nanti seperti apa. Itu yang menurut saya nanti akan menentukan apakah Anda cocok atau enggak latihan di tempat itu. Karena metode pengajaran seorang, pengajarannya si A itu cocok dengan orang-orang tertentu. Metode pengajarannya si B cocok dengan orang-orang tertentu. Tidak selalu semua itu cocok. Meskipun kita tidak bisa ngomong apakah itu bagus atau tidak bagus, cocok atau tidak, itu menurut saya faktornya lebih besar. Contohnya, Anda makan di satu buah restoran. Restoran A menyajikan menu nasi goreng. Orang-orang banyak yang suka. Tetapi waktu Anda mencoba, belum tentu taste Anda cocok dengan masakan dari restoran tadi. Dan begitu juga dengan sebaliknya, restoran yang Anda suka, belum tentu orang yang lain juga suka dengan masakan di restoran tadi. Kalau Anda tanya kepada saya, kok mana yang bagus? Saya tidak bisa menjawab sebetulnya. Itu Anda harus lihat sendiri, Anda coba, kalau bisa ikut trial class, Anda baru akan tahu mana yang lebih cocok untuk Anda. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, apakah yang namanya lineage itu penting atau enggak? Kok jawaban saya 100% itu penting. Kenapa? Gampangnya gini, kalau Anda mau masuk sekolah, Anda mau kuliah, Anda mempertanyakan enggak dosen Anda ini siapa? Dosen Anda ini memang benar-benar dosen yang S1, S2-nya betul, atau pokoknya siapapun boleh mengajar Anda di kampus Anda? No kan? Tentunya Anda kepingin punya dosen yang legitimate, dalam artian memang dosen Anda itu kalau S1 ya S1-nya dari mana, S2-nya dari mana. Tentunya kalau dosen Anda lulusan dari sekolah yang lebih bergengsi, ya Anda tentunya lebih happy, betul kan? Dan itu tentunya sekolah Anda, uang sekolahnya juga lebih mahal nantinya. Ya itu sebetulnya kalau Anda di dunia sekolah aja seperti itu. Nah, sama Anda mau belajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mempelajari satu buah keilmuan, ya tentunya Anda ingin mempunyai pengajar yang jelas dari mana asal usulnya. Contohnya pengajar Anda itu nggak harus black belt. Misalkan pengajar Anda seorang purple belt, pengajarnya purple belt, tapi dia dapatkan beltnya dari siapa? Dari seorang profesor yang black belt tentunya. Black beltnya dari mana? Black beltnya mungkin punya black belt lagi di mana mungkin. Nah, Anda tentunya kepingin punya lineage seperti itu. Anda punya pengajar mungkin masih belum purple, mungkin baru blue belt. Karena Indonesia ini negara yang sangat baru, BJJ-nya banyak yang baru, levelnya baru blue belt sudah mulai mengajar. Saya pun dulu waktu saya blue belt saya mulai mengajar. Karena kalau enggak ya saya enggak punya teman berlatih di Surabaya. Nah, Anda contoh seperti itu, blue beltnya Anda dapat blue belt dari mana? Dari siapa yang memberikan blue belt? Dia harus bisa memberikan penjelasan yang jelas. Dia dapat blue belt dari Profesor A. Profesor ini memberikan ke dia pada tahun berapa, tanggal berapa, ada fotonya biasanya. Kalau dia ngomong, wah saya ini nggak ada fotonya, saya kalau dapat blue belt, dapat belt itu kita diam-diam aja kok, nggak pernah kita foto-foto, itu bohong besar. Kenapa ya? Karena
Itu satu momen yang ditunggu-tunggu. Orang yang belajar BJJ, Anda dapat belt, Anda dapat promotion, itu satu yang ditunggu-tunggu. Pasti ada fotonya dong. Ini tahun 2023. Pasti ada dokumentasinya paling enggak, atau paling enggak dia punya sertifikat yang jelas, saya dapat belt tanggal sekian dari Profesor A atau Profesor B atau dari mana. Dari lineage-nya jelas. Dia dapat dari gurunya adalah si A, si B, si C, dia bisa menjelaskan satu persatu. Bahkan kalau diurut, kalau yang memang lineage jelas ya bisa diurut banget ya kan, sampai ke atas. Ini siapa, berat-beratnya siapa, atasnya siapa lagi, atas siapa lagi, itu clear. Jadi itu sangat penting Anda belajar BJJ pada orang yang lineage-nya jelas, asal usulnya dia belajar dengan siapa. Semoga tadi bisa membantu Anda yang punya pertanyaan mengenai lineage di BJJ. Apakah itu berbeda? Apakah mana yang lebih bagus? Dan tentunya Anda sudah menyimak dari pembicaraan saya, nggak ada yang lebih bagus sebetulnya. Yang ada adalah mana yang akan lebih cocok dengan kebutuhan Anda masing-masing. Hope it helps guys. Kalau Anda masih bingung, datang ke tempat latihan terdekat dengan tempat Anda. Coba lihat kelasnya. Kalau Anda bisa ikut trial class, Anda akan dapat mengetahui lebih lanjut mana yang cocok untuk Anda. Keep on training and hope to see you on the mat. Terus.